Perkenalkan, saya Melati Nuraini dengan NRP akhir 004. Perkenalkan, nama saya Desi Ami Fitria dengan NRP 50142111005. Perkenalkan, saya Aisyah Malia dengan NRP akhir 018. Perkenalkan, saya Irba Abisal Sabila dengan NRP 50142111029. Saya Rosiana Pambayun dengan NRP terakhir. Satuan dari kesadahan yaitu miligram per liter CaCO3 atau mili ekuivalen per liter. Total hardness dapat dihitung dengan menjumlahkan karbonat hardness dan juga non-karbonat hardness. Total hardness juga dapat dihitung dengan menjumlahkan Ca hardness ditambah dengan Mg hardness. Kesadahan total yaitu jumlah ion-ion Ca2+ dan Mg2+ yang dapat ditentukan melalui titrasi dengan etilen diamin tetraasetik asid sebagai titran dan menggunakan indikator yang peka terhadap semua kation tersebut. Kesadahan total tersebut dapat juga ditentukan dengan menjumlahkan ion Ca2+ dan ion Mg2+ yang dianalisa secara terpisah dengan metode atomic absorption spektrofotometer. Kesadahan dibagi menjadi beberapa kriteria, yaitu 0-4 DH, yaitu kesadahan. Terdapat beberapa kriteria kesadahan. Yang pertama, 0-4 DH merupakan kesadahan rendah, 4-8 DH kesadahan rendah, 8-12 DH kesadahan sedang, 12-18 DH kesadahan agak tinggi, dan yang terakhir 18-30 DH kesadahan tinggi. Terdapat dua jenis kesadahan, yaitu kesadahan karbonat dan juga kesadahan non-karbonat. Kesadahan karbonat yaitu CO32- dan HCO3- dapat hilang dengan pemanasan atau penambahan kapur. Kesadahan karbonat sering disebut dengan kesadahan sementara. Yang kedua, kesadahan non-karbonat yaitu Cl- dan SO42- yang tidak dapat hilang dengan pemanasan, tetapi dapat dilakukan dengan penambahan soda as atau caustic soda. Kesadahan ini disebut dengan kesadahan tetap. Jika air dididihkan, hanya kesadahan sementara yang dapat dihilangkan. Kalsium bikarbonat dipecah menjadi kalsium karbonat, air, dan juga karbon dioksida. Kapur mati atau kalsium hidroksida juga hanya memisahkan kesadahan sementara. Kalsium bikarbonat bereaksi dengan kalsium hidroksida atau kapur mati menghasilkan kalsium karbonat yang tidak larut dan juga air. Selanjutnya, penambahan soda as. Metode ini menghilangkan kesadahan sementara dan juga kesadahan tetap. Kalsium sulfat bereaksi dengan natrium karbonat menghasilkan kalsium karbonat yang tidak larut dan juga natrium sulfat yang larut. Baik, selanjutnya adalah metode penentuan kesadahan. Penentuan kesadahan ini dapat dilakukan dengan yang pertama adalah perhitungan, yaitu dengan pemanasan atau penambahan kapur untuk kesadahan sementara. Dan yang kedua adalah titrasi EDTA, di mana titrasi EDTA ini tidak hilang dengan pemanasan, sehingga untuk kesadahannya ini tetap dan dapat dilakukan dengan penambahan soda ash atau caustic soda. Yang pertama adalah metode perhitungan. Jadi untuk metode perhitungan ini dapat dilakukan dengan untuk menentukan kesadahannya itu bisa dilakukan dengan mengalihkan berat ekivalen kalsium, ion kalsium dan magnesium dikali dengan 50 dari miligram per liter CaCO3 atau kalsium karbonat di dalam mili ekivalen per liter, sehingga dapat diketahui kadar kesadahan dalam satuan miligram per liter. Sebagai contoh, pada perhitungan sebelumnya dengan berat ekivalen kalsium sebesar 2,75 mili ekivalen per liter dikali dengan 50. Jadi 50 ini didapatkan dari 100/2. Dan dapat diketahui untuk kesadahan Ca-nya sendiri adalah 137,5 mg per liter kalsium karbonat.
Selanjutnya adalah perhitungan untuk alkalinitas. Digunakan rumus yang sama dengan berat ekuivalennya ini untuk asam karbonatnya sendiri. Jadi kalau untuk asam karbonatnya dari contoh sebelumnya adalah sebesar 4,45 sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya adalah metode titerasi EDTA. Jadi metode titerasi EDTA ini memiliki prinsip yaitu garam EDTA atau dinatrium etilendiamin tetraasetat atau Na2 EDTA yang bereaksi dengan kation logam sehingga membentuk senyawa kompleks kelat terlarut. Jadi untuk pada pH 10, ion kalsium dan magnesium ini bereaksi dengan EBT tadi. Mohon maaf. Jadi kalsium dan magnesium ini bereaksi dengan indikator EBT sehingga membentuk warna ungu kemerahan. Dan kesadahan total ini dapat dicari dengan kalsium ditambah magnesium dari titik akhir titerasi. Jadi hasil titerasinya itu adalah kesadahan total atau kandungan dari kalsium dan magnesiumnya. Jadi untuk penentuan kalsiumnya sendiri itu dapat ditentukan dengan pH 12-13. Untuk magnesium mengendap sebagai magnesium hidroksida dan pada akhir titerasi EBT ini hanya bereaksi dengan kalsium membentuk warna biru sehingga untuk kadar magnesiumnya dapat ditentukan dari hasil akhir titerasi saat di awal pada poin pertama dikurangi dengan hasil akhir titerasi di poin kedua atau kalsium sehingga diketahui kadar magnesiumnya sebesar berapa. Selanjutnya adalah bar graf mili ekuivalen per liter. Jadi mili ekuivalen per liter ini menunjukkan konsentrasi zat terlarut dalam bentuk berat ekuivalen, berbeda dengan miligram per liter. Selanjutnya untuk berat ekuivalen ini per unsur itu mili ekuivalennya itu adalah berat atom unsur atau berat molekul senyawa dibagi dengan jumlah muatan positif atau negatif yang dihasilkan akibat pelarutan dalam air. Sehingga untuk mili ekuivalen per liter ini dapat diketahui dari valensi dibagi berat atom dikali miligram per liter. Jadi untuk konversinya adalah seperti begitu. Sebagai contoh untuk H2SO4 dengan berat molekul 98,1 jika dilarutkan dalam air 98,1 dibagi 2 yaitu untuk valensinya. Jadi hasilnya adalah 49,05. Selanjutnya untuk membuat bar graf mili ekuivalen per liter berikut ada contoh soalnya dan untuk CA sebesar 2,75. Jadi untuk bar graf ini digunakan hitungan yang mili ekuivalen per liter. Sehingga dari sini dapat diketahui kadar-kadarnya dan untuk kation dan anionnya ini saling melengkapi satu sama lain. Jadi di gambarnya itu atas bawahan seperti itu. Berikut metode untuk analisis kesadahan total. Jadi yang dapat dilakukan adalah pengambilan 25 mili uji contoh untuk dimasukkan ke labu Erlenmeyer 250 mili dan berikut terdapat penggunaan titerasi dengan natrium EDTA. Dan untuk analisis kesadahan kalsium sendiri hampir sama dengan kesadahan total, namun perbedaannya adalah ditambah larutan NaOH sehingga pH-nya mencapai 12-13. Dan untuk catatan, bila natrium EDTA-nya ini yang dibutuhkan untuk titerasi lebih dari 15 mili, maka sampelnya ini diencerkan dan diulangi dari langkah pertama sampai volume titeran yang digunakan. Adapun hubungan antara kesadahan total, kesadahan karbonat dan juga kesadahan non-karbonat yaitu apabila alkalinity kurang dari total dari kesadahan maka kesadahan karbonat sama dengan alkalinity. Sedangkan apabila alkalinity lebih dari total kesadahan maka kesadahan karbonat sama dengan total kesadahan. Berikut merupakan beberapa cara pengolahan untuk menghilangkan kesadahan, diantaranya yaitu dosis basa atau presipitasi kimia, kemudian pertukaran ion dan juga filtrasi membran.
Yang pertama yaitu pelunakan air dengan pengolahan kapur dan juga kapur soda as, di mana kapur ini digunakan untuk menghilangkan bahan kimia yang menyebabkan kesadahan karbonat, dan soda as ini digunakan untuk menghilangkan bahan kimia yang menyebabkan kesadahan non-karbonat. Selanjutnya adalah kesadahan non-karbonat. Kesadahan non-karbonat dari kalsium dapat dihilangkan dengan penambahan soda abu. Soda abu dan kesadahan kalsium akan bereaksi seperti yang ditunjukkan pada slide. Proses ini bertujuan untuk membentuk garam-garam kalsium menjadi bentuk garam yang tidak larut sehingga dapat diendapkan dan dapat dipisahkan dari air. Seperti yang ditunjukkan dari reaksi, garam yang tidak larut tersebut merupakan CaCO3 atau kalsium karbonat. Lalu, untuk menghilangkan kesadahan non-karbonat magnesium dapat dilakukan dengan penambahan soda abu dan kapur. Pada tahap pertama, kesadahan magnesium akan bereaksi dengan kapur membentuk MgOH2 dan kesadahan non-karbonat kalsium. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kesadahan non-karbonat kalsium dapat dihilangkan dengan cara penambahan soda abu. Hal ini terjadi pada reaksi di tahap 2. Kesadahan non-karbonat kalsium akan bereaksi dengan soda abu membentuk CaCO3 dan garam natrium. Garam natrium yang terbentuk larut di dalam air yang mana sampai konsentrasi tertentu masih diperbolehkan untuk air minum. Pengendapan CaCO3 maupun MgOH2 sangat tergantung pada pH air. pH optimum untuk pengendapan CaCO3 berkisar antara 9 sampai 9,5. Sedangkan untuk pengendapan MgOH2 memerlukan pH sekitar 11. Tetapi kebanyakan air secara alami mempunyai pH di bawah harga tersebut. Maka untuk proses pengendapan CaCO3 maupun MgOH2, pH air perlu dinaikkan dengan cara penambahan kapur berlebih. Jika di dalam air terdapat gas CO2 terlarut, maka CO2 juga akan bereaksi dengan kapur seperti persamaan yang telah ditunjukkan. Keberadaan CO2 akan mengkonsumsi kapur sehingga kebutuhan kapur menjadi lebih banyak. Oleh karena itu, CO2 harus dihilangkan terlebih dahulu agar proses berjalan lebih efektif. Untuk menghilangkan CO2 yang terlarut di dalam air, seringkali digunakan dengan cara aerasi untuk mereduksi kebutuhan kapur. Selanjutnya adalah rekarbonasi. Rekarbonasi merupakan proses memasukkan kembali karbon dioksida ke dalam air, baik selama ataupun setelah proses pelunakan menggunakan kapur dan soda abu. Penghilangan kesadahan secara sempurna tidak dapat dilakukan dengan proses pengendapan kimia. Pada kondisi normal penghilangan kesadahan dengan proses pengendapan masih terkandung CaCO3 yang mungkin memiliki pH 10,4 ataupun lebih tinggi. Pengendapan CaCO3 yang larut lewat jenuh di dalam air akan berlangsung lambat. Hal ini dapat menyebabkan pengendapan di dalam perpipaan ataupun bak penampung. Oleh karena itu, perlu proses stabilisasi dengan cara merubah CaCO3 yang larut lewat jenuh menjadi bentuk yang larut dalam air, yaitu CaHCO3-2 atau kalsium bikarbonat dan MgHCO3-2. Proses yang dapat digunakan adalah dengan penambahan karbon dioksida atau rekarbonasi. Reaksi yang ditunjukkan terdapat pada slide. Selanjutnya, perhitungan dosis kimia yang diperlukan untuk pelunakan dengan kapur dan kapur soda abu itu ada 3 proses. Yang pertama, soda kapur itu digunakan pada perairan dengan kalsium dan magnesium yang tinggi serta kesadahan karbonat. Lalu yang kedua ada kapur berlebih, digunakan untuk perairan dengan kalsium dan magnesium yang tinggi serta kesadahan karbonat. Prosesnya ini dapat terjadi pada satu tahap ataupun 2 tahap. Lalu yang ketiga itu ada soda abu kapur, itu digunakan untuk perairan dengan kalsium yang tinggi, magnesium rendah dan juga karbonat serta kesadahan bukan karbonat.
Lalu apabila kelebihan kapur itu bisa ditambahkan soda as yang digunakan pada perairan kalsium tinggi, magnesium rendah, karbonat dan bukan kesadahan karbonat. Prosesnya itu dapat terjadi pada satu tahap atau dua tahap. Selanjutnya berikut ini perhitungan dosis yang diperlukan untuk soda kapur itu pada CO2, estimasi karbonat alkalinitas pada air sadah sama dengan sumber air alkalinitas dikurangi sumber air kalsium kesadahan ditambah estimasi residu pada kalsium kesadahan pada air sadah. Lalu yang kedua, perhitungan dosis yang diperlukan untuk kapur berlebih pada CO2, sumber air alkalinitas dikurangi sumber air total kesadahan dikurangi dosis ditambah estimasi residu kesadahan kalsium dari air sadah ditambah 2 kali dosis ditambah estimasi residu magnesium kesadahan dari air sadah. Lalu yang ketiga, perhitungan dosis yang diperlukan untuk soda abu kapur pada CO2, sumber air alkalinitas ditambah soda as dikurangi sumber air kalsium kesadahan ditambah estimasi residu kalsium kesadahan dari air sadah. Lalu yang terakhir, perhitungan dosis yang diperlukan untuk kelebihan kapur soda as itu ada satu tahap dan 2 tahap. Pada CO2 tahap pertama itu estimasi hidroksid alkalinitas pada air sadah sama dengan dosis ditambah estimasi residu magnesium kesadahan dari air sadah. Lalu CO2 pada tahap 2 estimasi hidroksid alkalinitas pada air kesadahan sama dengan sumber air alkalinitas ditambah dosis soda as dikurangi sumber air kesadahan total ditambah estimasi residu kesadahan pada air sadah. Adalah prosedur untuk single stage process. Jadi yang pertama adalah penambahan alum pada rapid mix. Kemudian ada proses flokulasi dan dilanjutkan proses sedimentasi. Kemudian ada solid contact basin. Jadi di sini ditambahkan lime or excess lime and soda ash. Jadi soda ashnya ini ditambahkan pada bagian solid contact basin. Dan selanjutnya adalah proses rekarbonasi dengan pH 8,6. Ditambahkan karbon dioksida dan selanjutnya masuk ke filter dan pada akhir ditambahkan klorin dan selanjutnya adalah ke sistem. Selanjutnya adalah double stage process. Jadi untuk yang pertama itu digunakan belch terlebih dahulu, kemudian ada excess lime dengan pH-nya itu 10,8, lebih dari 10,8. Selanjutnya adalah rekarbonasi dengan pH lebih dari 9,5. Selanjutnya penambahan soda ash pada solid contact basin dan ditambahkan karbon dioksida pada proses selanjutnya. Jadi untuk double stage proses ini terdapat 2 stage. Jadi yang pertama ada di solid contact basin dan rekarbonasi dan yang kedua adalah solid contact basin dan proses selanjutnya untuk penambahan karbon dioksida. Dan untuk proses selanjutnya adalah hampir sama pada stage proses sebelumnya, yaitu dengan filter klorin dan dimasukkan ke sistem. Selanjutnya adalah split treatment. Jadi untuk split treatment ini yang pertama adalah wells, terus dilanjutkan ke aerator, dan untuk selanjutnya adalah flow splitter, di mana dilanjutkan pada rapid mix dengan ditambahkan polimer, dan untuk selanjutnya di proses solid contact basin ditambahkan lime or excess lime. Dan untuk flow splitter ini pada bypass flow itu untuk flow controller itu langsung dialirkan untuk proses rekarbonasi pada pH sekitar 8,6. Kemudian dilanjutkan filter dan ditambahkan klorin. Selanjutnya adalah single stage lime treatment. Jadi untuk di sini pada badan airnya, pada pengolahannya itu ada air dari groundwater source, dari air tanah, itu dilakukan flokulasi, kemudian
tambahkan karbon dioksida. Jadi untuk waste sludge kalsium karbonatnya tuh ditambahkan untuk proses flokulasi, dan nanti akhirnya itu nanti di-cycle kembali di proses sumber air tanahnya itu sendiri. Kemudian pada proses rekarbonasi itu endapannya itu di dewatering. Jadi pada proses selanjutnya itu ada granular media filtration. Jadi proses filtrasi yang pada proses ini nanti airnya itu lewat bawah dialirkan untuk hasil filternya itu. Selanjutnya adalah two stage excess lime soda treatment. Jadi untuk ini hampir sama seperti tadi, namun untuk ini terdapat dua stage, yaitu stage pertama untuk rekarbonasi, kemudian untuk stage kedua ini ada rekarbonasi dan filtrasi. Jadi dilakukan 2 kali untuk rekarbonasinya saja. Nanti untuk setelah rekarbonasi nanti dilakukan di flokulasi kembali dan dilakukan rekarbonasi kembali, baru dilakukan filtrasi. Selanjutnya adalah split flow lime treatment. Jadi di sini digunakan excess lime treatment, kemudian netralisasi excess time, dan selanjutnya adalah rekarbonasi. Jadi rekarbonasinya ini opsional yang dilanjutkan untuk filtrasi. Nah, ini untuk prosesnya. Jadi di sini ada area flokulasinya. Jadi di sini ada mixing zone di tengah-tengahnya, kemudian ada resirkulasi propeller di mana nanti area flokulasi reaksi pada flokulasinya tuh di bagian tengah ini, di mana nanti airnya itu keluar dari tengah menuju keluar, dan selanjutnya nanti dikeluarkan melalui pipa effluent. Jadi nanti kan dari influent masuk, kemudian dialirkan keluar, dan dari air keluarnya itu nanti dialirkan keluar, dan dari air keluarnya itu nanti dialirkan ke effluent. Selanjutnya adalah kinetika pelunakan kapur dan rekarbonasi. Jadi untuk reaktor dan sludge blend calorifers itu biasanya digunakan untuk lime softening plants. Dan untuk sistem ini waktu flokulasi dan sedimentasi itu sekitar 20 menit sampai 1-2 jam. Kemudian berdasarkan studi kinetik ditemukan bahwa sekitar 20-30 menit itu perlu ion kalsium untuk mengendap sebagai kalsium karbonat dan mendekati kondisi keseimbangan menurut Alexander dan McLennan. Dan selanjutnya untuk daur ulang lumpur kalsium karbonat ini untuk menyediakan efek penyemaian presipitasi ion kalsium akan meningkatkan presipitasi pembentukan kalsium karbonat secara signifikan. Dan untuk kinetika pelunakan kapur dan rekarbonasi selanjutnya adalah pH-nya ini menentukan faktor juga menjadi faktor untuk kinetika presipitasi kalsium, karena untuk pembentukan kalsium karbonat yang tinggi itu butuh pH dengan kisaran 9-12. Dan untuk kinetika rekarbonasi itu lebih efisien daripada presipitasi kalsium karbonat. Dan untuk waktu kontak dalam tangki difusi dan karbon dioksida itu biasanya minimal 3-20 menit. Dan tipikal baknya ini biasanya punya bevel channel dan walls berukuran kedalaman 3,7 meter atau 12. Baik, sekian saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.